Ini adalah salah satu ironi terbesar dalam sejarah Kristen. Doktrin reformasi Protestan yang paling terkenal, Sola Scriptura, adalah doktrin yang tidak pernah diajarkan oleh gereja mula-mula dan tidak pernah didukung oleh Yesus. Ketika orang Kristen modern menyatakan hanya kitab suci sebagai satu-satunya otoritas dalam hal iman dan doktrin, mereka percaya bahwa mereka berdiri di atas landasan yang suci. Namun sebenarnya, mereka berdiri di atas peranca filosofis yang didirikan bukan oleh Kristus maupun para rasulnya, melainkan oleh para pemikir paganisme yang hidup berabad-abad sebelum Pentakosta. Ya, Anda tidak salah dengar. Akar Sola Scriptura, gagasan bahwa Alkitab saja cukup untuk membimbing kehidupan Kristen, tidak merentang ke dalam tanah subur ajaran para rasul. Sebaliknya, akar-akar tersebut terjerat dalam spekulasi stasisme, gnostisisme, dan platonisme yang dingin dan abstrak, gerakan-gerakan yang menghargai otonomi rasional, menolak otoritas inkarnasi, dan meninggikan kebijaksanaan tersembunyi di atas kebenaran komunal. Filsafat-filsafat ini tidak mempercayai apa yang kasat mata, yang sakramental, dan yang berwujud. Ironisnya, kecurigaan inilah yang menyebabkan penolakan otoritas pengajaran gereja selama reformasi. Apa yang bermula sebagai elitisme filosofis di Athena muncul kembali sebagai revolusi teologis di Wittenberg. Namun, mari kita perjelas, gereja mula-mula, yang didirikan oleh para rasul dan dipupuk oleh darah para martir, tidak pernah berfungsi hanya dengan doktrin Alkitab saja. Mengapa? Karena selama 150 tahun pertama kekristenan, belum ada kitab perjanjian baru. Bayangkan diri Anda pada tahun 150 Masehi. Tidak ada Alkitab bersampul kulit, tidak ada aplikasi dengan ayat-ayat berhuruf merah. Yang ada hanyalah kumpulan surat dan manuskrip Injil yang tersebar, yang dihargai secara lokal tetapi belum dikanonisasi atau didistribusikan secara universal. Tulisan-tulisan perjanjian baru masih terus bermunculan, seperti buah yang matang perlahan di bawah terang roh. Sementara itu, umat beriman hidup bukan berdasarkan kitab suci, melainkan oleh tubuh Kristus, yaitu gereja. Iman mereka bukanlah urusan interpretasi pribadi, iman bersifat liturgis, iman bersifat komunal, iman diwariskan bukan hanya dengan tinta, melainkan melalui suara, gerak tubuh, dan ibadah. Para uskup bukanlah profesor Alkitab, mereka adalah penerus para rasul, yang dipercayakan untuk menjaga apa yang disebut Santo Paulus sebagai tradisi, baik lisan maupun tertulis. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 15. Salah satu saksi paling meyakinkan dari praktik awal ini adalah Santo Irenaeus dari Lyons, yang menulis pada abad kedua, menyatakan bahwa cara paling pasti untuk mengetahui kebenaran bukanlah menafsirkan kitab suci sendiri, melainkan mengikuti garis suksesi yang tak terputus dari para rasul hingga para uskup pada zamannya. Garis itu, warisan itu, bukan hanya historis, melainkan sakramental dan hidup. Dan ingatan gereja yang kita sebut tradisi suci, bukanlah kumpulan adat istiadat yang acak, melainkan ingatan yang hidup akan mempelai Kristus. Tradisi itu mencakup cara menafsirkan kitab suci, cara merayakan Ekaristi, cara mengajar, cara mengampuni, cara mengurapi, cara berdoa. Tradisi gereja itu tidak bersaing dengan sabda Allah, melainkan selaras dengannya, karena keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama. Dan tradisi ini, transmisi yang hidup ini, bukanlah sekadar abstraksi. Ia dibayar dengan darah, dinyanyikan di katakombe, dihotbahkan dengan bisikan. Ia tertanam dalam kredo para martir, dibawakan dalam Ekaristi, dilestarikan dalam himne, liturgi, dan sakramen. Ia adalah DNA gereja. Ia adalah alasan mengapa ajaran sesat seperti gnostisisme dapat dikenali dan ditolak. Gereja tidak membuka Alkitab untuk membantah doktrin. Gereja berpaling kepada para bapak gereja, gereja berpaling kepada apa yang telah diwariskan dengan setia, universal, melalui waktu dan penganiayaan. Maju cepat ke awal tahun 1500-an. Seorang biarawan Katolik bernama Martin Luther bangkit, dihantui oleh korupsi di gereja dan haus akan reformasi. Semangatnya awalnya tidak sesat. Bahkan, ia menghormati para bapak gereja, ia mengutip Agustinus lebih banyak daripada kebanyakan orang sezamannya, ia menghormati sakramen, dan sejak awal ia masih percaya pada otoritas konsili. Namun kemudian tibalah Leipzig 1519. Terpojok dalam perdebatan,
Luther mendapati dirinya terjebak antara kesetiaan kepada magisterium Katolik dan tarikan hati nurani teologisnya sendiri. Dan pada saat itu, bukan di mimbar, bukan dalam doa, melainkan dalam krisis intelektual, ia menyatakan menentang tradisi yang telah berabad-abad mengikat, dan bahwa hanya kitab sucilah yang mengikat, bukan paus, bukan konsili, bukan ingatan para santo. Hanya teksnya, hanya halamannya, hanya apa yang dapat ia temukan di sana. Dan dengan satu pernyataan itu, persatuan Kristen hancur. Apa yang awalnya merupakan keinginan untuk mereformasi gereja dari dalam, bermutasi menjadi pemutusan total dari iman apostolik. Dan yang terjadi selanjutnya bukanlah pembebasan, melainkan perpecahan. Dalam masa hidup Luther sendiri, muncullah pemecah yang lain, Zwingli, Calvin, dan Anabaptis, masing-masing dengan interpretasi mereka sendiri, masing-masing yakin bahwa mereka memiliki bacaan yang benar. Bendungan telah jebol. Prinsip hanya kitab suci, yang terkoyak dari pangkuan gereja, melepaskan banjir kekacauan doktrinal yang tak henti-hentinya hingga hari ini. Ribuan denominasi, ribuan perselisihan. Bukan karena Alkitab tidak jelas, tetapi karena manusia tanpa tradisi adalah penafsir yang mengembara. Ya, Luther berpegang teguh pada beberapa bagian tradisi Katolik. Ia mempertahankan baptisan bayi, ia percaya akan kehadiran nyata, setidaknya dalam suatu bentuk misterius, ia menghormati Maria sampai taraf tertentu. Namun, mereka yang datang setelahnya justru melucuti semua yang diimani Luther. Dan inilah paradoksnya, doktrin yang dimaksudkan untuk melindungi kebenaran dari kerusakan yaitu sola scriptura, justru menjadi doktrin yang meruntuhkan persatuan Kristen. Begitu kitab suci dipisahkan dari konteks sakralnya, liturgi, garis kerasulan, sakramen, kitab suci menjadi sesuatu yang mudah diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak tahu dan tidak teguh, seperti yang diperingatkan Santo Petrus dalam 2 Petrus bab 3 dan 16. Sekarang, untuk lebih jelasnya, ini bukan serangan. Ini adalah panggilan untuk kembali, panggilan untuk menemukan kembali kepenuhan iman Kristen. Iman yang tidak hanya tertulis tetapi diwujudkan, tidak hanya dilestarikan tetapi dihidupi. Sebuah panggilan untuk melihat bahwa gereja meskipun dipenuhi orang berdosa tetaplah mempelai Kristus, terluka tetapi terjalin dalam sejarah keselamatan itu sendiri. Bukanlah gereja yang mengkhianati kitab suci, melainkan mereka yang meninggalkannya, meninggalkan otoritas yang menyusun Alkitab sejak awal. Maka, saya mengundang Anda bukan untuk berpolemik, melainkan untuk meminta izin. Izin untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, izin untuk menantang asumsi, izin untuk percaya bahwa rencana Allah bagi umatnya bukan hanya sebuah buku, melainkan sebuah tubuh, sebuah gereja, yaitu sebuah persekutuan sakramental yang hidup, dipenuhi Roh Kudus. Dan jika hal itu selaras dengan Anda, jangan berhenti di sini. Berlanggananlah Katolik harus tahu untuk mendapatkan lebih banyak ajaran yang menyingkapkan keindahan, kedalaman, dan logika iman Katolik yang tak tergoyahkan. Karena kebenaran terlalu indah untuk disembunyikan. Ketika tembok otoritas runtuh, pintu terbuka lebar bagi setiap roh untuk mengklaim inspirasi ilahi. Dan itulah yang terjadi setelah sola scriptura. Saat para reformator memisahkan gereja dari akar apostoliknya, ribuan suara bangkit, masing-masing berseru, "Beginilah firman Tuhan." Dan tiba-tiba, masalahnya bukan hanya Roma, tetapi semua orang lainnya. Masuklah para nabi Zwickau, kaum Anabaptis, dan banyak lainnya yang kini tak terikat oleh tradisi, mengklaim wahyu pribadi sebagai otoritas mereka. Tidak ada uskup, tidak ada kredo, tidak ada katekismus, tidak ada pengawasan sakramental. Hanya antusiasme yang murni, karisma tanpa batas. Dan hasilnya, anarki spiritual. Bahkan Martin Luther sendiri merasa ngeri. Dalam surat dan khotbahnya, ia meratapi kekacauan yang telah ia bantu picu. Ia menyebut para nabi Zwickau fanatik. Luther ketakutan karena betapa mudahnya mereka memutarbalikkan kitab suci dan mengklaim penglihatan dari Tuhan. Tetapi ini bukan kebetulan. Ini adalah akibat tak terelakkan dari penolakan peran mediasi gereja, sebuah sistem yang dimaksudkan untuk menjaga persatuan, bukan mencekiknya. Tanpa landasan bersama, doktrin terpecah belah. Setiap orang menjadi penafsirnya sendiri.
Dan apa yang dulunya merupakan proklamasi Injil yang kohesif berubah menjadi hiruk-pikuk lain yang saling bertentangan. Para teolog mulai saling mencela. Baptisan, simbol atau sakramen? Ekaristi, nyata atau hanya diingat? Apakah Yesus sepenuhnya Tuhan atau dia hanya dipilih oleh Tuhan? Tak seorang pun dapat sepakat. Apa yang awalnya merupakan reformasi dengan cepat berubah menjadi pemberontakan, tidak hanya terhadap Roma, tetapi juga terhadap gagasan akuntabilitas gerejawi. Dan disinilah letak ironi tragisnya. Dalam upaya mempertahankan doktrin murni hanya melalui kitab suci, para reformator tanpa sadar memecah-mecah kebenaran menjadi ribuan pecahan subjektif. Dan yang membuat hal ini semakin berbahaya adalah bahwa hal itu bukanlah hal baru, melainkan kuno. Faktanya, DNA filosofis dari sayap-sayap reformasi yang lebih radikal dapat ditelusuri langsung ke pemikiran Stoa dan Gnostik. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebenaran berasal dari dalam, bahwa setiap orang memiliki lambang ilahi, dan bahwa kebenaran ditemukan bukan melalui tradisi atau ajaran, melainkan melalui introspeksi pribadi. Terdengar familiar? Sementara itu, kaum Gnostik mengangkat gnosis, pengetahuan pribadi yang rahasia, sebagai kunci keselamatan. Mereka percaya bahwa gereja yang kasat mata itu korup dan bahwa keselamatan adalah pencerahan batin, bukan persekutuan bersama. Gemanya tak terbantahkan. Ketika para reformator menyatakan bahwa kitab suci menafsirkan dirinya sendiri, tanpa sadar mereka menghidupkan kembali impian Stoa tentang pengetahuan yang mandiri, sebuah lingkaran interpretasi tertutup tanpa membutuhkan otoritas eksternal. Ketika kaum radikal menolak uskup dan kredo demi inspirasi langsung, mereka membangkitkan kembali gnostisisme, di mana wawasan setiap orang mengalahkan kesaksian gereja. Dan ketika kebenaran menjadi masalah hati nurani individu, pintu terbuka bagi tirani opini pribadi yang berkedok bimbingan ilahi. Ini bukan reformasi, ini mendaur ulang paganisme dengan balutan Kristen. Dan sekarang lihatlah hasilnya, lebih dari 40.000 denominasi, masing-masing mengklaim berbasis Alkitab, masing-masing tidak sependapat. Ada yang membaptis bayi, ada yang melarangnya. Ada yang menegaskan Tritunggal, ada yang menolaknya mentah-mentah. Ada yang menyatakan Ekaristi sebagai simbolis, ada pula yang menyebutnya kurban. Dan semuanya mengacu pada Alkitab yang sama, ayat-ayat yang sama, Injil yang sama. Ini bukanlah kesatuan dalam keberagaman, ini adalah perpecahan yang dibungkus dengan kebebasan. Dan akar dari semuanya adalah sola scriptura. Bukan karena Alkitab tidak memadai, tetapi karena Alkitab tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri sendiri. Ketika setiap orang percaya menjadi paus, kebenaran menjadi relatif, doktrin menjadi demokrasi, dan segera ajaran-ajaran penting seperti keilahian Kristus, keperawanan abadi Maria, atau perlunya kasih karunia menjadi opsional, dapat diperdebatkan, atau lebih buruk lagi, ditolak pagar pembatas telah hilang. Tidak ada otoritas pusat, tidak ada tradisi interpretatif, tidak ada magisterium untuk mengatakan, ini adalah iman yang pernah disampaikan. Dan hasilnya bukanlah kejelasan, tetapi kebingungan. Beberapa kelompok ini sekarang secara terbuka menolak Tritunggal, menyangkal kemanusiaan Kristus, atau mengklaim baptisan sama sekali tidak diperlukan. Ini bukanlah preferensi teologis yang kecil. Ini adalah ajaran sesat yang gereja mula-mula mati untuk menghadapinya. Namun mereka berkembang pesat saat ini di bawah panji sola scriptura, diberdayakan oleh doktrin yang menghilangkan mekanisme yang dirancang untuk melindungi kebenaran dari kerusakan. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.